Halo teman-teman, saya Indihya Rahayu, mahasiswa akuntansi Unpam. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan penjelasan untuk karya saya dalam rangka ikut memeriahkan event Pamulang University Creative Week di PUCW 2022 dengan tema Membangkitkan Jiwa Seni dalam Dunia Pendidikan yang Kreatif, Inovatif, dan Produktif bagi Mahasiswa di Era Globalisasi. Saya mengangkat isu mengenai fast fashion atau fashion cepat. Gaya berpakaian masyarakat Indonesia mengalami banyak sekali perubahan akibat adanya globalisasi dan modernisasi. Istilah untuk berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat adalah fast fashion. Fast fashion sendiri menjadi suatu fenomena global, tak terkecuali di Indonesia. Banyak merek atau brand fast fashion yang masuk ke Indonesia seperti Zara, H&M, dan lain-lain. Fashion cepat atau fast fashion sangat erat kaitannya dengan limbah fashion. Fast fashion menjadi salah satu penyebab terbesar polusi limbah fashion yang dapat merusak lingkungan, seperti polusi air, tanah, maupun penghasil gas emisi rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Fashion cepat dibuat dengan proses yang lebih cepat, menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah serta dijual dengan harga yang murah, sehingga fashion dapat dibeli oleh semua orang yang berasal dari berbagai kalangan. Tetapi efek buruknya, produk-produk tersebut tidak bertahan lama atau mudah rusak. Saat ini, kita harus mulai mempertimbangkan proses produksi pakaian kita hingga limbah hasil produksinya, yang pasti akan menambah polusi dunia. Jadi bagaimana kita memperbaiki hal ini menjadi lebih baik, setidaknya untuk tidak menambah polusi udara, yaitu dengan daur ulang, baik recycle maupun upcycle. Lalu apa sih bedanya kedua metode tersebut? Upcycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang berguna tanpa melalui proses pengolahan bahan. Upcycle juga sebagai solusi memanfaatkan busana yang out of date menjadi pakaian yang up to date dan berdaya guna kembali. Sedangkan recycling fashion yang mengubah produk pakaian yang sudah tidak terpakai menjadi bahan baru dengan melibatkan proses penghancuran dari produk tersebut. Tentunya dari kedua cara ini, recycle dan upcycle, kita lebih mudah melakukan upcycle, yaitu menggabungkan, merubah model, dan menghias pakaian bekas. Recycle dan upcycle termasuk ke dalam cara untuk gaya hidup sustainable atau bisa disebut juga fashion yang berkelanjutan. Fashion yang berkelanjutan adalah praktik dalam fashion yang mengedepankan nilai-nilai dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya lingkungan dan kemanusiaan. Bagaimana agar fashion apapun bentuknya, mulai dari gaya hidup pribadi hingga ranah bisnis selayaknya memakmurkan dan meninggalkan kerugian seminimal mungkin. Tujuan dari fashion berkelanjutan, yang pertama untuk menyatukan berbagai kalangan di industri fashion. Yang kedua, merupakan suatu gerakan yang menuntut agar industri tekstil lebih mementingkan lingkungan serta masyarakat. Yang ketiga, gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Fashion berkelanjutan dapat dimulai dengan langkah-langkah sederhana seperti berikut ini. Merawat pakaian yang sudah dimiliki. Ini merupakan hal paling mendasar dan sederhana. Yang kedua, membeli baju baru adalah pilihan terakhir. Terapkan hierarki pembelian kebutuhan. Urutannya adalah memakai pakaian yang sudah ada, pinjam, tukar, sewa, beli bekas, buat, dan beli. Beli baju baru adalah pilihan terakhir. Yang ketiga, investasi pada pakaian yang berkualitas baik. Berkualitas di sini tidak hanya dari segi ketahanan, tapi juga kenyamanan. Dan yang terakhir, tanyakan kepada diri kita siapa yang membuat pakaian kita. Who made my clothes? Ini merupakan kampanye Global Fashion Revolution yang dilatar belakangi oleh runtuhnya Rana Plaza, yaitu sebuah gedung di Bangladesh di mana pekerja garmen menjahit pakaian dari berbagai merek fashion cepat pada tahun 2013 yang memakan lebih dari 1.000 korban jiwa dan 2.500 korban luka-luka. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa brand fashion yang menggunakan metode upcycling fashion. Yang pertama ada Monoiman, salah satu yang mengumpulkan sisa-sisa bandana dan merubahnya menjadi sebuah kemeja yang mereka beri nama The Bandana. Selain The Bandana, Monoiman membuat reversible bandana jaket yang juga terbuat dari sisa bandana. Uniknya, jaket ini bisa dipakai dua sisi, yang berarti kita mendapatkan dua jaket hanya dengan membeli satu jaket. Yang kedua, ada Pantesma Studio, juga merupakan salah satu pelaku industri fashion yang menggunakan metode upcycling fashion. Mereka memproduksi kemeja unik yang terbuat dari sisa bahan flanel.
Produk ini dibuat secara eksklusif, yang berarti hanya ada satu-satunya yang dibuat oleh Pantasma Studio. Selain kemeja tersebut, produk mereka yang paling menarik perhatian adalah vest yang terbuat dari jean bekas. Pada vest ini mereka menggunakan jean bekas dari Zara dan Chip Monday yang merupakan brand fast fashion. Kedua brand tersebut berhasil membuat produk hasil upcycling fashion yang tidak sekedar memanfaatkan kembali bahan-bahan sisa menjadi produk baru, namun juga membuat produk tersebut memiliki nilai jual tinggi dengan desain yang dirancang dengan sangat apik dan kualitasnya terjamin. Walaupun kita tidak bisa 100%, masih ada banyak cara bagi kita semua untuk belajar fashion berkelanjutan dan mengimplementasikannya semaksimal dan semampu yang kita bisa. Let's upcycle old clothes untuk fashion yang berkelanjutan. Ayo kita sama-sama belajar. Terima kasih.